Eh, Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu dari sahabat lama sebetulnya. Iya, Ketika kita dulu di Mangsi ya, tahun berapa tuh? Tahun sekitar 2007-an lah, 2007. 2005. Oke, 2007 setelah lama saya berkelana dan Kang Farid juga. Oh iya, perkenalkan ini Kang Farid. Oke. Oke. Sahabat lama saya dan juga beliau ini luar biasa. Eh, Sama satu profesi juga sebagai pengajar di kampus. Tapi itu di kampus, kalau di luar kita bersama Iya, ya. sama. Dan kita sama-sama aktif di organisasi waktu itu di Mangsi ya. Iya, di Oke. Maksi, Mhm. ngurus lingkungan seni ya. Nah, di lingkung seni. Oke, yang nggak nyambung gitu kan kita mau aktivitas apa. Itu kan, kan tiap orang punya passion masing-masing, punya ketertarikan masing-masing kan. Hmm. Kan, mungkin. Sengaja kita ketemu hari ini pingin ngobrol sih setelah sekian lama kita tidak bertemu, dan Akang punya channel YouTube. Saya kaget juga ternyata Akang. Woi, dan sekarang juga Kang Farid ini sangat sibuk dengan aktivitasnya ya. Kang bisa cerita sedikit mengenai aktivitas Akang? Oke, sama itu satu untuk saat ini mungkin aktivitas masih tetap ya. Nggak ternak teri, Hahaha, antar anak antar istri. Ya. terus ngajar juga, dan mungkin sering ke lapangan karena harus mengurus seperti MOU dan seterusnya. Nah itu ya sampingan mengerjakan hobi lah kita. Mhm. Satunya kadang untuk otomotif ataupun di hobi yang lain, juga radio kontrol, aero modeling, gitu ya. Sebatas kalau ada waktu kosong, dan sisanya mungkin lebih utamakan setelah sisa buat anak, ya kadang kita buat hobi gitu. Nah, ngebagi waktunya gimana, Kang? Ya kadang itu sebisa-bisa kita aja. Karena modus juga ya, ajak anak main pada bapaknya pengen main. Oh gitu. Ya kan ada aktivitas keluarga, hobi dengan otomotif, tambah lagi sekarang ngajar, tambah juga ngonten juga, kan gimana tuh ngebagi waktunya? Nah konten mungkin dulu sudah pernah juga ada yang nanya seperti itu ya. HP tutup pimpinan, emang keburu ya? Emang ada waktunya buat kayak gini? Betul. Kadang saya sambil pulang ngejemput istri, nah, dia kan misalnya beres jam 4 dari kampus. Nah, kadang kan istri pulang kadang jam 5 baru beres, ataupun jam 4 lebih. Nah, kadang mampir ke bengkel, bengkel teman ya, bengkel Jeep. Kita ke sana sambil nongkrong, sambil lihat oh ada bahan buat diliput. Kadang kita coba liput. Nah, ataupun hari ini lihat oh ada punya siapa nih gitu. Nanti coba nomor kontaknya dicari, kita izin ke yang punya, boleh nggak dipinjam mobilnya seperti itu. Ya, makanya videonya gak setiap hari gitu ya. Gak setiap hari, gak setiap minggu, dan mungkin sebulan sekalipun bisa jadi bilang tidak tetap juga. Ya, itu hanya sekedar buat meluapkan hobi saja gitu. Tapi di sana ya kayak kemarin yang terakhir sudah bikin Civic Vario, itu kan punya tetangga. Pak, pinjam mobil lah buat bikin video. Boleh, ya udah akhirnya kita pagi-pagi setelah ngantar istri, kebetulan lagi ada jadwal siang, jadi saya gak pagi-pagi harus ke kampus. Kita bikin sebentar sambil berjemur gitu kan. Itu mereka ketika dipinjam lah katakan mobilnya untuk direview, itu gimana mereka? Tergantung ya, ada yang malah nah udah kalau butuh pakai aja gitu ya. Nah, biasanya sih ada juga yang kemarin pas bengkel AC, saya ngecek AC, lihat itu ada di konten saya tentang Jetstar ya. Itu Mitsubishi Jetstar, mulus tuh. Langsung kita pasti kalau orang yang seneng dengan bidang tertentu, pasti kan ketika ada ketemu dengan sesuatu yang jadi hobinya, langsung ada interest langsung. Iya. Hanya di bengkel AC semacam modus juga kan, ya bis AC, padahal kan boleh gak dipinjam mobilnya buat di konten. Nah, alhamdulillah merespon juga. Ya apa Pak, nah sok aja pakai. Malah terus bawa aja Pak pakai. Alhamdulillah, saya coba jalan keluar. Dan karena ada juga orang kan, ya udah nggak apa-apa Pak, biar nanti kan mobil saya ada di YouTube. Oh iya benar. Seperti itu aja. Akhirnya kita cobalah, kita sambil belajar juga. Mungkin malamnya baca-baca dulu sedikit tentang itu. Oh iya, karena kita harus tahu dulu kan ya, apa yang akan kita review. Dulu minimal biar tidak terlalu, kalau anak sekarang makan krik dan bingung gitu mau diucapin apa. Sebisa mungkin kita baca dulu sedikit, terlepas mungkin nanti kita tambahkan dengan hal-hal yang mungkin menurut kita jadi interest kita. Maka setiap orang punya pandangan dan punya pemikiran yang terhadap suatu barang itu mesti berbeda-beda. Di sini kita ambil contoh mobil, mungkin oleh orang yang tidak menggemarinya, yang hobinya, ketika ada trouble bisa disebutkan mobilnya rewel, mobilnya tapi
kalau kita kembali ke orang yang memang hobi, nah kita bisa dapat ilmu. Dulu saya beli mobil yang kata orang mobil saya itu trouble-nya overheat dari bawaan pabrik katanya gitu kan. Saya baca di internet juga sama, ya alhamdulillah ada komunitas gitu kan, kita sharing, ternyata kan bisa kita atasi. Dan memang ada hal-hal yang mungkin sering dilupakan oleh orang-orang yang bukan penghobinya. Mana yang harus diperhatikan, apa yang harus diperhatikan. Misalkan dari segi oli saja, kan tidak semua mobil speknya bisa disamakan ya. Ini cocok pakai oli apa, terus sistem pendinginnya seperti apa yang harus diperhatikan. Itu kan bisa jadi hal-hal yang kadang dilupakan. Kalau kita berpendapat namanya mobil sama aja, tinggal isi bensin, kita starter jalan ya. Tapi kan mungkin ada hal-hal lain. Ada hal lain gitu kan ya, karena setiap pabrik mungkin dia punya ciri khas tersendiri gitu kan. Nah ini tadi terkait dengan otomotif nih, Kang Farid kan udah hobi dari dulu terkait otomotif. Gimana bisa nyambung sampai ngajar gitu? Ya ngajar di dunia Kan itu dua dunia yang berbeda. Ya, ngajar gitu kan. di MIPA otomotif sebenarnya ada kesamaan. Oh, cuman apa tuh? Sama-sama seni. Oh ya. Ngajar kita bagaimana seni kita menyampaikan ke anak-anak. Dan mungkin ada orang farmasi ataupun di farmasi itu ada seni meracik obat. Nah, kayak dulu nyambung lingkung seni dulu mulus kegiatan. Di otomotif juga kan itu ada suatu hal yang seni ya, ada seni dari para arsitek ataupun para insinyur-insinyur di sana itu ya. Jadi mulai desain dan body, struktural mesin seperti apa, teknologinya juga di sana ada. Nah, itu kan di sana mungkin kita ada satu hasil karya cipta yang kolaborasi semua bidang orang sana kan, yang ahli di desain body, ahli di mungkin desain mesinnya seperti apa. Mereka paling pas untuk menyokong body yang misalnya bobotnya sekian, berapa torsi yang harus dimiliki. Nanti mungkin orang marketingnya komunikasi lagi, itu kan ada suatu hal yang di sana kita pun sama kan mahasiswa, tidak semua orang mahasiswa itu sama ya, ada yang mungkin harus kita usap ya. Kita pendekatan lebih jauh lagi dalam menyampaikan. Nah sekarang terkait mobil nih, mending mana? Mending pilih mobil baru ataukah mobil lama? Kembali lagi ke selera masing-masing. Oke. Selera atau duit? Duit itu bisa nomor berapa ya? Karena gini, kalau menurut saya, kalau sudah hobi, orang sudah suka, pasti masalah mahal atau murah itu jadi nomor berapa ya? Sama aja ketika orang sudah tertarik dengan suatu brand mobil, suatu merek, suatu tipe, terlepas kata orang jelek, bla 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 gitu ya, pasti orang tadi bakal, oh itu mungkin buat mereka. Bisa jadi tantangan. Ataupun setiap orang tuh kan dia pasti tidak hanya melihat dari brand saja, bisa jadi punya nilai historis apa sih menurut dia mobil tadi. Saya sekarang masih pingin beli turung-tung. Masih pingin beli turung-tung karena history dulu belajar pertama kali kelas 4 SD itu dari turung-tung kan, dari ST20. Jangkrik. Ingat dulu saya waktu saya belum bisa nyupir tuh sama bawa PW kan, PW kan disupirin pakai PW, masih inget tuh PW merah tuh. PW merah, PW kodok. Saya pun pertama kali bawa PW dulu turung-tung itu ST20 tuh kan, kalau ST20 Suzuki banyak kan, kalau atret tuh tekan belok kanan belok belakang. PW tuh kan tekan lurus ke belakang. Saya dulu di prank sama beliau. Mobil maju terus ya, paham mundur dah orang gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya kita mencapai. Nah, itulah karakter masing-masing. Terus kupling kita seperti pas ya. Iya. Pas kupling gitu kan. Ya saya belum bisa nyupir waktu itu. Nah, itu kan tadi masalah orang beli mobil baru ataukah beli mobil lama terkait dengan selera, karena harga itu bukan jadi pertimbangan ya. Tapi kan karakter orang kadang ada yang nggak mau ribet ya. Kalau beli mobil lama katanya rewel, banyak servis segala macam. Itu benar gak sih? Kalau secara umum mungkin kebanyakan orang berpendapat seperti itu. Kenapa mobil baru pasti kan part-partnya baru, masih kalau anggaplah misalnya gap kerenggangan di mesin pun ya, namanya belum ada gesekan, belum banyak, pasti masih bagus, masih nyaman karena masih baru dan belum disiksa kan. Tapi namanya mobil lama pasti kita tidak pernah tahu pemilik dulunya seperti apa merawatnya, kecintaan pemilik lamanya seperti apa mencurahkan, sehingga perawatannya apakah jadi istri kedua atau malah
acuhkan, tidak diperhatikan. Karena kan kalau orang yang memang cinta akan kendaraannya pasti bisa jadi mungkin dianggap sebagai istri kedua kan. Bisa jadi dia sisihkan segalanya buat perawatan gitu. Nah itu menurut saya satunya, karena mobil baru juga orang yang beli, maaf, memang kalau yang pertama kali beli dan bisa ada uangnya, mungkin dia baru memilih mobil baru. Kenapa? Karena tadi kan perawatan mungkin mudah, ya. Dealer mungkin masih mau menerima, karena belum tentu juga dealer resmi itu menerima mobil lama dan ya. Spare part nggak susah kalau yang baru kan. Pastilah mudah sana, terus garansi kadang seperti itu. Tapi kalaupun menurut saya budget kita pas-pasan, ya kita menyesuaikan dengan kemampuan saja gitu. Ini menurut saya paling tenang itu. Budget kan ya. Budget. Terus masalah seneng ngoprek gitu kan ya. Kalau nggak seneng ngoprek merepot kalau dikasih mobil lama. Jadi sebisa mungkin harus berusaha lah mengenali hal-hal yang paling sederhana, apa yang harus dicek. Sama halnya dulu pada saat istri mau belajar kan, dan dia bikin SIM. Nah kalau rekan-rekan bikin SIM dan tidak nembak, mungkin bisa dicek tuh tahapan dari mulai awal pas mau bikin SIM mobil tuh apa yang mesti dicek di kendaraan. Kalau tidak salah istri saya kemarin bilang pas dia bikin SIM itu ada ya apa yang harus dicek kan. Jadi itu pun mungkin di sana Pak Polisi pun berharap pengemudi itu bukan cuma paham gitu, pengemudi, tapi minimal paham sebelum berangkat apa yang harus dia cek. Ya minimal tahu lah di mana posisi aki, di mana posisi busi gitu kan. Posisi minyak rem sakumaha deui. Ya minyak rem sisanya sakumaha gitu kan. Jangan sampai udah di tengah jalan agak geblos. Nah itu kan power steering segala macam. Jadi sana mungkin harusnya minimal tahu, walaupun dia beli baru dan dulunya hanya berpendapat itu ini saya penting buat ada aja buat saya kerja, tapi sebisa mungkin karena ya minimal dia sendiri yang akan bisa merasakan pada saat sedang berkendara kok ada aneh nih. Karena saya itu sering gitu, ini dosen dari kimia kira-kira mau nanyain tentang senyawa atau apa, ternyata pas Pak ini mobil saya kenapa ya tenaganya agak kurang. Nah sekarang passionnya Kang Farid sendiri nih, apakah lebih di dunia otomotif ataukah dunia yang digeluti profesi ya katakan sekarang itu ngajar kan ya. Passionnya itu di mana nih? Kalau passion memang otomotif sih lumayan, tapi dia terlalu kayak pun tetap ya butuh modal, butuh biaya tidak kecil juga kan. Ingat karena sekarang status saya sebagai apa, dan saya pun punya tanggung jawab harus bisa kebutuhan gitu melangsungkan kan ya. Memang jenjang karir juga harus diperhatikan ya. Saya mungkin harus bisa mengatur mana jadi prioritas. Tetap jadi mana hobi, mana profesi gitu kan. Jadi bagaimana si profesi ini bisa nge-support hobi kita, tapi tidak mengganggu dapur gitu. Bagaimana nge-manage finansial internal keluarga kita untuk keberlangsungan keluarga ya, dan jenuh tuh kalau kita misalnya setiap hari rutin kerja aja tanpa ada aktivitas yang sesuai dengan hobi kita kan jenuh ya. Jadi emang perlu gitu kan ya kita melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan kita di pekerjaan, yang mana hobi, tapi ya hobi Kang Farid ini luar biasa, hobi yang menghasilkan uang gitu kan ya. Amin. Dulu sempat pengen jual beli mobil juga usaha, tapi kan belum sampean juga kan. Karena kan tidak cuman kita modal aja, tapi kan butuh waktu yang kita curahkan. Tetap namanya usaha, kalau tidak awalnya kita terjun total gitu, agak susah. Kalau memang sudah besar kan enak gitu. Tapi karena jadi sekarang ya kita mungkin fokus dulu ke kerjaan utama, dan kalaupun itu ada bisa kita kerjakan selang-selang ke yang utama, kegiatan yang utama ya mungkin itu bonus. Ya betul. Itu bonus tambahan sambil kita refreshing juga. Karena kan kalau saya kadang pulang kerja mampir ke bengkel Jeep, lihat mobil walaupun bukan mobil saya, tapi lumayan kerasaan alhamdulillah bisa ketemu. Cita-cita saya hari ini karena saya kan di Inggris 4 tahun ya. Tiap hari ngelihat Land Rover tuh, aduh saya pokoknya pulang ke Indonesia pengen beli Land Rover deh. Sama itu belum. Land Rover aduh betul-betul karena tiap hari kita ngelihat di sana gitu kan ya. Jadi jatuh cinta dengan yang namanya LR gitu kan. Tapi saya lihat waduh fantastis harganya Indonesia. Kalau di sana murah ternyata. Kalau di sini waduh gila. Land Rover luar biasa harganya di Indonesia gitu. Ini aja Mini Cooper
Di sana Mini Cooper paling di harga berapa sih? 100 jutaan kalau nggak salah. Di sini, wah gila, Mini Cooper berapa coba harganya? Itu kan ternyata emang di Indonesia itu pasar mobil Eropa tuh mahal banget ya. pajaknya ya. Pajaknya yang tinggi Pajak mungkin ya. masuk. Nah terus ini Kang, eh, terkait dengan tadi kan aktivitas kita itu selain hobi dan juga ini kan kalau konten nih kita bikin konten YouTube, waktu di post production tuh agak berat juga kan ya. Kalau saya rasakan bahwa ketika selesai kita ngambil gambar terus kita editing ngasih musik segala macam itu kan itu butuh waktu kan ya. Itu gimana ngaturnya tuh? Nah, karena saya belum punya juga laptop yang mendukung untuk editing, saya cuma ini doang sih paling. Usahakan semaksimal mungkin gambar yang saya dapatkan. Jangan sampai terlalu banyak ngedit gitu kan Ya, ya. gitu aja, sebisa mungkin kita usahakan. Makanya saya belum terlalu mahir kalau harus pengaturan manual. Kamera paling saya selalu auto, nggak apalah kata orang. Harusnya kan kalau auto nggak akan bisa, tapi mau gimana lagi gitu. Karena waktu udah terbatas juga, nanti kalaupun kita mentahnya harus banyak kita edit. Nah, saya semaksimal mungkin si video yang saya ambil itu artinya nggak terlalu banyak yang edit. Minimal menurut saya pas, dan nanti saya transfer dari kamera ke handphone. Nah, handphone, nah ini Edit di handphone gitu jadi kan kan bisa ya. di mana saja. Kadang ada waktu senggang sedikit. Pernah ngalamin nggak tuh? Kalau saya pernah sih. Ketika ngambil gambar, ternyata pas di itu gambarnya ada trouble gitu kan. Pernah dulu pas touring, mungkin bisa lihat tuh pas acara touring saya ke Garut Selatan sambil tugas sih sebenarnya. Dari kampus sudah berdoa teman-teman anak sama teman-teman tuh kan, mahasiswa ada ikut beberapa orang berangkat. Dan saya gak ingat bahwa settingan itu bukan settingan malam hari. Udah aja Diambil hasilnya, ya pas di gunung gelap istirahat, dilihat gitu kan. dilihat, alhamdulillah hasilnya bagus, semua putih. Makanya tuh langsung kata teman saya tuh, ya inilah kalau hardware sudah mendukung tapi brainware nggak tidak mendukung. mendukung gitu. Kan itu nggak bisa, yang namanya momen itu nggak bisa di retake kan ya. Iya. Momen itu bagaimanapun juga kalau di dalam dunia sinematografi gitu kan ya, momen itu nggak bisa diulang gitu kan. Karena kita nggak bisa mundur dengan waktu. Gimana solusinya? Ya udah, paling yang itu dihilangkan saja, ataupun nanti ya kalau di video itu saya jujur bilang aja gitu, mohon maaf karena ada kesalahan awal dan jadi di pas berangkat sampai pertengahan tidak, cuman dari pas di bukan etape sih, etape kayak rally aja. Di setelah istirahat sampai ke lokasi itu baru. Jadi apa namanya historinya itu ada yang keputus gitu kan ya, putus. ada yang hilang Nah, itu. karena gara-gara itu ya. Nah itu yang dikatakan seninya kali ya. Bagaimana kita ngakalin yang seharusnya itu jadi barang yang gagal gitu kan, tetapi kita modifikasi lagi, akhirnya tetap story-nya jalan gitu kan ya. Karena kalau yang saya ketahui bahwa bikin konten itu ya kita bikin story gitu kan, bagaimana story itu bisa dipahami oleh orang. Nah, udah 4 tahun lebih kan ya, udah 4 tahun lebih di dunia konten kan ya, bikin konten-konten kan. Di awal-awal sama tuh saya juga, kita ngapruk kan apa aja pokoknya konten, bikin konten gitu kan ya. Tapi sejalan dengan waktu ternyata ketahuan, oh ternyata passion kita itu bukan di sana gitu. Kang Padi sendiri kan kalau saya lihat sekarang lebih fokus di otomotif ya. Nah itu pertama karena passion ya, tapi kan kalau awal-awal ada video aero modeling lah, ada video apa gitu kan ya. Itu ketemunya gimana tuh? Karena awalnya kan yang bikin channel juga mahasiswa. Oh gitu. Pak lebar daripada Pak ngoprek, tapi yalah cuman ada yang diabadikan kan. Coba aja Pak mending bikin di YouTube gitu kan. Jadi masih bikinkan channel saya. Kalau saya nggak tahu juga ya gimana bikin sampai dapat monetize ya. Bikinkan Pak, nanti kalau udah sekian jam, sekian ribu subscriber, kita mulai ada SMS ataupun telepon kadang ya. Dulu tuh mungkin masih telepon ataupun atau ada WA, ada email dan nah ini harus saya tunggu saja. Dan anak yang bikin pun pas tahu sampai dapat juga atau monetize itu, dia gak langsung nelfon, Pak saya gak nyangka kira Bapak gak akan diterusin gitu kan. Ya udah, kayak kasihan sama yang udah bikin gitu. Karena gini ya Kang Farid, pengalaman saya pribadi bahwa kita cari identitas nih. Ketika bikin konten itu kita cari identitas kan ya, sama kan ya. Sebetulnya kita tuh mau ngapain sih?
Ya hobi iya, karena kita senang di sana, kita senang dengan dunia seni kan ya, karena sinematografi itu adalah bagian dari seni juga. Nah, tapi di awal-awal yang saya rasakan bahwa kita masih masuk ke rimba gitu kan. Kalau menurut saya pesan ke teman-teman yang mau mulai jadi YouTuber gitu kan ya. Ya udah jalan aja, nanti juga ketemu sendiri, termasuk saya sendiri gitu kan. Setelah berjalan 1-2 bulan tuh baru ketahuan, oh iya ternyata saya itu di passionnya di sini dan saya itu banyak ide-ide yang munculnya itu di sini. Kang Fani sama gitu? Ya sama Pak, saya juga gitu. Hmm. Awal sempat kan malah anak-anak tuh banyak yang usul, Pak, kan zaman dulu kan prank ya. Oh iya iya iya. Pak, tuh Bapak kan benar ada RC boot, RC perahu. Apa di Banyu Resmi ya, bikin tutupan ku buaya atau apa. Ya, cita, bagus idenya. Cuma alhamdulillah insya Allah sekaligus juga nanti mati ikan saya apa? Iya. Pabayang gitu ya, anu karena rakit, Abu Jubar. Iya. Kayak siapa itu dosen anu. Resiko nah kan. Resiko HP-na mungkin harus ada siap-siap buat ganti apa. Belum mati jadi masalah panjang. Nah, itu benar. Sama ya. Karena ya betul, sama saya juga berpikir gini. Saya tidak mau bikin konten terus konten yang tidak sesuai dengan jiwa saya, konten yang tidak sesuai dengan passion kita gitu kan ya. Keinginan kita itu bahwa konten yang dibuat itu betul-betul karena kita suka, karena kita juga ada di sana. Jadi Kang Farid, barusan kita kan ngobrol terkait dengan aktivitas kita nih, aktivitas ngajar, terus aktivitas di luar, otomotif lah segala macam itu kan. Yang saya penasaran itu dari Kang Farid gitu kan, terkait dengan target ke depan nih. Target ke depan, pertama satu, kayak Akang harus beres S3. Karena Siap. itu bukan beban, betul. Tuntutan profesi ya, tuntutan dan beban kewajiban yang harus diselesaikan pula. Dan kita sudah mulai terjun di dunia pendidikan, sudah sekolah juga, dan ada targetnya yang harus kita capai. Dan salah satunya selain memang kewajiban menuntut ilmu dari sejak lahir kan sampai kita meninggal wajib. Kedua ada hal lain, yaitu kita mengangkat harkat derajat keluarga juga. Betul. Ketika seanak itu bisa sekolah, karena belum tentu orang tua kaya anaknya bisa sekolah. Ya, betul. Jadi di sana kita ingin salah satunya mungkin mengangkat derajat keluarga dengan cara kita terus study. Anak berapa sekarang? Anak baru mau 2. Baru mau 2. Oke, baru mau 2. Siap. Sukses, sehat selalu. Amin, anak amin. Lumayan 2 kan. Yang satu usia berapa? 5 tahun. Terus? Ya sekarang mau sedang kandungan. Oh, nah ini kan Kang Farid punya 2 anak, istri kerja nggak? Istri kerja. Nah, ngebagi waktu gimana? Soalnya kan gini, tadi aktivitas Kang Farid sibuk pisannya. Yeah. Dari mulai kerja di kampus ngajar gitu kan. Terus jadi pejabat juga di kampus kan. Wah, siapa? Bukan saya biasa aja. Jadi dosen biasa tapi ada ya paling tidak ada jabatan yang diamanahkan ke Kang Farid gitu kan jadi ya, sebagai pengajar. Sebagai pengajar. Nah, terus ada aktivitas di luar juga terkait dengan hobi. Yeah. Nah, ngebagi waktu dengan keluarga gimana? Dari jauh-jauh hari kalau untuk urusan hobi, kadang modus itu bisa ngirim dulu flyer kegiatan apa, ada tanggal sekian ada acara apa, jadi nggak kaget. Nah, kadang saya kayaknya mau nggak akan jadi ikut dah, gitu. Tapi istri saya tanggal sekian ada acara ini kan, oh berarti sudah, istri pun sudah memprepare itu, jadi kita suka agendakan prepare dari sekian bulan dalam 1 tahun itu, kapan kita main, satu keluarga misalkan kemana, bisa ngambil jadwal di tanggal yang ada merahnya berdempetan. Iya betul. Kemarin 3 hari kita di Bandung, ada dulu kemana. Pasti istri suka bikin template itu. Dan kalau urusan hobi, saya suka ngasih tahu dulu lebih awal. Tanggal sekian ada balapan, tanggal sekian ada acara jadi nggak kaget tiba-tiba. Dan teman-teman pun sudah memaklumi kan. Bantuan jadi panitia, tapi apa karakter saya gimana kali kan kemungkinan besarnya bukan namalah sampai ngatur-atur asal masuk panitia dulu aja bisa mungkin aja alhamdulillah jadi tanpa terlalu jadi beban juga. Nah, paling nanti saya ke mereka tanya apa yang bisa saya bantu di bidang mana gitu. Kemarin sudah bikin proposal aja terus nanti paling minta buat marsal buat jangan nyatet gitu ya di track ke berapa orang butuh kayak dulu 10 orang kayak kemarin Kang paling untuk agenda akhir bulan Februari paling kurang 2 orang lagi ya udah saya nanti mahasiswa dehnya. Nah juga mahasiswa mungkin ada yang hobi
ataupun tertarik ya udah nanti biar enak dan dilibatkan gitu kan ya. dia pun ketika ikut terlibat tidak jadi terlalu terpaksa, tapi karena dia senang, nah, kita kan harus kasih wacana di awal dan oh lihat saya ngasihnya sekian, ada salary berapa, jadi dia gak kaget juga gitu. Takutnya ekspektasinya nanti kasih berapa tinggi, ternyata pas itunya kan saya di awal nanti saya panitia ada anggaran buat pasal sekian, kalau mau hayu gitu. Ya tapi kan kadang kalau tidak dikemukakan dari awal suka jadi masalah di belakang kan, kalau untuk kegiatan biasanya seperti itu, apalagi kalau nyangkut orang lain gitu, orang yang bukan hobi sama gitu. Orang yang bukan ada passionnya di sana tiba-tiba terlibat, dan pasti ada tuntutan nantinya ke depannya. Pasti seperti itu. Oke, jadi super sibuk gitu kan kemarinnya. Ya dinikmati saja. Dinikmati aja. Kalau pandemik nih udah 2 tahun lebih kan kita ya, ngaruh nggak sih sebetulnya? Saya dari awal pandemi sampai saat ini pun tetap perasaan nggak ngenawa WFA dan masih tetap keluar kota, masih tetap saat kemari. Jadi satu, istri saya juga sama kerja di rumah sakit, keduanya saya juga walaupun statusnya dosen, kan kadang kita ngurus-ngurus yang lain kegiatan. Kalau di bidang kesehatan juga kan, yang pada di farmasi kan ya. Makanya suka tekankan ke mahasiswa juga, satu, jangan takut, jangan terlalu panik dengan pandemi, dan kayak saya pun kadang kalaupun dibuat takut, ya memang pasti ada rasa takut yang manusiawi kan ada. Karena tapi kan kadang-kadang dari mental kita kan. Tapi kita keluar rumah pun bukan buat kita pribadi, kita menguruskan hal-hal untuk anak-anak. Istri saya mungkin sama di rumah sakit pun, selain kewajiban dia kerja di sana, kedua ada yang harus dia kerjakan untuk kemaslahatan orang banyak. Kita niatan sejak ibadah. Karena kalau kata pimpinan saya itu kerja itu adalah ibadah, tidak untuk ibadah. Saya pun keluar rumah untuk selain utamanya pastilah untuk mencari nafkah untuk anak istri. Ya selama kita tetap pakai prokes kan kenapa takut prokes, gitu kan. Yang penting ya kitanya mentalnya aja harus kuat gitu kan ya. Kita mental kuat dan serahkan pada yang di atas. Ya itu ya betul. Segala sesuatu itu kan sudah diserahkan oleh yang di atas. Saya semobil dengan yang pasien COVID pernah semobil kan. Karena tadi tuntutan ketika orang tahu kita, wah mungkin itu walaupun dosen bukan yang kerja di rumah sakit, tapi kan taunya oh dia mungkin karena paham dengan dunia kesehatan, ya pasti ada minta tolong apa, datang malam atau ke rumah, masa kita nggak bisa diantar gitu. Ini kita bawa sempat dan pasti tes positif, tapi ya saya pun besoknya saya tes juga gitu, kayak takut juga kita. Negatif, karena mobil pun langsung saya cuci, langsung saya vakum, karena sampai itu kan bantu juga dosen dari UPI ya, ada trouble di Bayongbong mobilnya gitu ya, bawa towing ya. Pas dia bilang, "Dit, mobil bersihkannya ke rumah deh." Alhamdulillah Pak, dia mumpung kalinya ngubah mobil nyantai gitu. Iya. Gak apa-apa. Kita biar tidak panik juga orang lain, dan kita meminimalisir takutnya kan, kita cuci, kita fogging gitu. Iya. Khawatir kan ya kita. Kita ikhtiar aja kan, ikhtiar. Karena kan berhubungan dengan makhluk yang kecil. Itu kita kelihatan kan ya. Yang penting kita jaga kesehatan, jangan stres, terus istirahat, pola makan diatur, dan terakhir berdoa. Amin. Karena kan 2 kemungkinan. Satu, musibah itu bisa jadi kitanya sebagai pengingat. Berapa banyak dari 35 tahun usia sekarang mungkin nikmat sama sakit kan. Atau kita lupa dan mungkin Allah mengingatkan nanti itu. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya pribadi gitu, dari mulai pandemi keluar masuk, kalau kata istilahnya kandang harimau ya, ke puskesmas, ke rumah sakit ya, alhamdulillah kan kitanya. Ya, alhamdulillah. Itu bukan berarti nantang gitu ya, tapi alhamdulillah gitu. Dan selalu diniatkan pas awal berangkat di rumah tuh juga gitu ya. Ada khawatir, ada kita punya anak kecil, kita punya orang tua. Tapi ya selamanya kita coba aja, kita minimal pulang dari tempat kalau sekiranya terlalu beresiko, ya baju kita buru-buru kita buka, ganti, mandi gitu, baru mungkin. Dan anak pun kasih tahu pas pulang, "Dek, jangan dulu peluk bunda, jangan peluk ayah." Itu yang paling penting, karena kalau diajarkan dan anak paham juga mungkin bisa. Iya sih, kalau saya lihat bahwa kondisi seperti ini emang kita harus paham dulu gitu penyakitnya. Oke, Kang Farid, saya sama kan, kita pengguna mobil tua kan ya. Saya CR-V tahun 2003 Gen 2 kan ya. Ya masalahnya sama aja sih, sering banyak trouble. Istri sering komplain karena kita terus aja keluar masuk bengkel kan. Terkadang juga saya suka perbaiki sendiri sih. Kalau ada yang saya paham, buka internet ya udah perbaiki sendiri biar gak terlalu ini. Nah,
sekali-kali lah nanti kita pingin jalan bareng touring kemana gitu kan Boleh, ya. boleh. Kalau ada waktunya. Kalau kita punya waktu jalan-jalan gitu kan. Ya Kang Farid gitu aja. Terima kasih sudah Oke, terima datang kasih. hari ini di podcastnya Small Voice ya. Jadi kita udah asik nih ngobrolin masalah kehidupan kita, aktivitas kita dan juga apa pekerjaan kita gitu kan ya. Terima kasih udah datang hari ini. Sama Kang. Oke, nanti kita jalan-jalan lagi lah. Siap-siap. Oke. Kirain Akang nggak akan pulang ke Indonesia. Kira akan betah di Liverpool gitu kan ya Iya. enggak. Saya tetap orang Indonesia walaupun Liverpool itu adalah apa namanya? Second home bagi saya, rumah kedua gitu kan. Garut ini adalah rumah pertama saya dan Liverpool adalah rumah kedua saya. Nanti kita bisa sharing-sharing lah ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman saya. Mungkin nanti saya yang datang ke tempat Kang Farid gitu. Boleh, kan, ya. mungkin nanti bisa sambil sharing ke mahasiswa. Boleh, Atau boleh, jadi boleh. motivasi. Ayo, bahwa ayo. tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena kan saya ada mahasiswa juga yang sedang sekarang di daerah Timur Tengah ya, sedang ada acara itu ya. Ayo. Kegiatan. Nah, itu kan mungkin bisa membuka motivasi buat Siap, anak-anak ayo juga. boleh lah. Kita Gimana? kapan-kapan kalau diundang, ada tepatnya juga udah lebih bagus di sana mah. Amin. Kita Insya Allah bisa- nanti kita coba agendakan sedang di kampus 4. Siap, oke dikondisikan. Ya terima kasih semuanya. Demikianlah obrolan kita hari ini dengan Kang Farid langsung ya obrolan kita dengan seorang hobis di otomotif sekaligus juga partner dosen di kampus dan beliau luar biasa seorang YouTuber juga yang sudah lama dia Masih belajar. udah merang melintang udah 4 tahun setengah beliau ini Itu 4 tahun soalnya dari yang bikinin, jadi dikerjainnya beberapa bulan. tapi luar biasa dari yang dibikinin istilahnya istiqomah kalau Kang Farid istiqomah udah ada dijalanin aja. Oke terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.